Filsafat sama dengan hakikat hukum. Penjelasannya filsafat hukum adalah cabang filsafat yang bertanya apakah itu hukum secara mendasar. Ia tidak hanya mempelajari aturan hukum yang berlaku, tapi menyelidiki mengapa hukum itu ada, apa tujuan hukum, dan apa dasar keadilan hukum, bagaimana hubungan hukum dengan moral dan kebenaran. Nah, jadi kita bicara filsafat ya. Filsafat itu adalah hakikat segala sesuatu gitu. Penjelasannya adalah filsafat adalah ilmu yang berusaha mencari hakikat atau inti terdalam dari sesuatu. Misalnya, filsafat manusia bertanya apa hakikat manusia, filsafat ilmu bertanya apa hakikat pengetahuan, dan seterusnya. Itu kan. Jadi kayak misalkan apa hakikat manusia, filsafat tentang eh, penciptaan langit dan bumi misalkan, itu kan semuanya ada. Kenapa sih apa eh, langit dan bumi ini diciptakan misalkan? Mengapa manusia diciptakan seperti itu kan? Itu kan terjawab semua gitu. Kalau dalam Islam kan ya bumi ini diciptakan sebagai ujian kan, ujian bagi manusia gitu. Manusia juga diciptakan untuk beribadah kepada Tuhan yang satu seperti itu kan. Kemudian hukum berarti adalah hak dan kewajiban dan juga norma dan sanksi. Penjelasannya adalah hukum sebagai sistem mengatur kehidupan sosial dengan menetapkan hak dan kewajiban individu atau kelompok ya. Jadi setiap kelompok atau individu itu pasti ada hak, ada kewajibannya. Nggak mungkin dia cuma hak aja atau kewajiban aja, misalkan seperti itu. Dan kewajiban itu dia harus dijalan harus dijalankan oleh si individu tersebut gitu loh. Meskipun hak itu boleh diambil, boleh enggak. Ya gaji ya kan atau hak berpendapat. Dia nggak mau pakai hak berpendapatnya dia, it's okay gitu loh. Tapi kewajiban dia adalah harus menghargai eh, apa namanya hak kebebasan berpendapat dari orang lain seperti itu. Kemudian norma, apa itu norma? Mas Brian, Mandada. Norma itu apa? Norma itu eh, norma itu kayak Ini ada tulisannya kayak tuh. aturan, gimana? Mm-mm. Tuh. Aturan yang aturan Dan yang tertulis ya. ada Pak. Sorry. Nah, aturan yang tertulis yang harus dipatuhi dan mengikat bagi masyarakat itu namanya norma. Kalau sanksi apa? Yang situ eh yang situ ke hukumannya kayak dari normanya Nah, pelanggaran norma, sanksi bisa hukuman bisa bagi nggak pelanggaran bagi yang melanggar. kalau nggak ada norma tapi ada sanksinya bisa nggak? Nggak bisa Pak, Kenapa nggak bisa? karena kalau nggak ada peraturan nggak bisa dihukum Pak. Betul. Karena tidak ada apa namanya karena sesuai dengan asas kita yang berlaku di Indonesia Hmm. yaitu asas legalitas ya kan yang berarti norma itu sanksi itu harus tertulis atau termaktub dalam undang-undang atau aturan tertulis gitu. Kalau misalkan dia tidak ditulis dalam aturan yang tertulis maka sanksi itu tidak bisa dijalankan gitu. Kemudian lanjut di filsafat hukum yaitu hakikat hukum. Nah, filsafat hukum adalah cabang filsafat yang bertanya apa itu hukum secara mendasar, ya kan? Kemarin kita sudah sempat bahas sedikit. Ia tidak hanya mempelajari aturan hukum yang berlaku, tapi juga menyelidiki mengapa hukum itu ada, apa tujuan hukum, apa dasar keadilan hukum, serta bagaimana hubungan hukum dengan moral dan kebenaran. Kita lanjut. Silakan dibaca. Pengertian etimologis filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philo, berarti cinta atau keinginan.
Sophia berarti kebijaksanaan atau hikmah. Jadi filsafat secara harfiah berarti cinta dan kebijaksanaan. Itu keinginan untuk mencari kearifan dan kebenaran sejati. Pengertian filsafat menurut tokoh Plato mendefinisikan filsafat sebagai ilmu pengetahuan berminat yang berminat mencapai kebenaran yang asli. Artinya, filsafat berusaha menemukan kebenaran yang murni bukan hanya berdasarkan pendapat umum dan persepsi indrawi. Ia menyatakan pencarian pada kebenaran ideal bukan hanya yang semu atau berubah-ubah. Nah, yang pertama adalah pengertian etimologis, yaitu berarti filsafat itu bahasa dari bahasa Yunani ya. Philo berarti cinta atau keinginan. Sophia itu berarti kebijaksanaan atau hikmah ya kan. Jadi filsafat hukum adalah cinta akan kebijaksanaan atau keinginan untuk mencari kearifan dan kebenaran sejati. Jadi orang yang belajar filsafat itu harusnya dia itu bijak ya kan, dan dia itu yang paling paham tentang segala sesuatu gitu loh. Misalkan kita tentang hukum, kita bicara filsafat hukum. Hukum itu untuk apa sih? Hukum itu bukan untuk mengatur sebagaimana apa namanya, kayak Hans Kelsen atau Thomas Hobbes ya kan, atau Jeremy Bentham misalkan seperti itu, yang mengatakan bahwasanya hukum itu dibuat dari kelas atas untuk mengatur kelas yang bawah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mempertahankan kekuasaan mereka gitu. Nah, ini kan berguna kan kita menganalisis saat ini gitu. Aturan-aturan yang ada saat ini tuh untuk mensejahterakan rakyat banyak ataukah untuk apa? Menguntungkan masyarakat yang atas, kelas atas gitu loh. Ya kan? Kita coba bisa lihat dengan Ya, banyaknya pajak, ya kan? Dengan susahnya mencari lapangan pekerjaan, dengan mudahnya orang-orang katakan orang-orang kelas atas itu memanipulasi pajak, bahkan menghindari pajak, bahkan korupsi dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya hukum ini menguntungkan siapa gitu. Jelas menguntungkan orang yang di kalangan atas kan seperti itu. Sama kayak pendidikan. Pendidikan itu tujuannya apa? Mencerdaskan bangsa ya kan. Selama masyarakatnya nggak cerdas, ya pendidikan gagal. Segampang itu kan. Kita lihat aja IQ Indonesia berapa ya kan, 70-an. Perakyat yang suka membaca berapa. Sekarang gimana masyarakat yang suka membaca, orang wakil presidennya aja nggak suka baca ya kan. Tapi jadi wakil presiden terbaik menurut Ade Armando. Itu luar biasa kan. Kader PSI gitu. Tapi ya gimana kita bisa apa namanya, bisa bikin mobil kayak Cina, punya mobil berbagai macam, BYD, Chery ya kan, Yangwang yang bisa joget-joget gitu mobilnya. Belum lagi ada apa lagi, GWM dan lain sebagainya. Indonesia buat satu aja mobil SMK nggak bisa-bisa. Itu juga mobil goib kan, nggak kelihatan di mana-mana. Katanya udah 3.000 yang pesan, cuman nggak pernah kelihatan tuh di mana. Jadi kan pendidikan ini sebenarnya gagal gitu loh. Yang mana harusnya paling dipentingkan, tapi akhirnya gagal kan. Nah, itu kita harus paham. Kalau misalkan kita belajar filsafat gitu, kita akan tahu gitu loh hakikatnya. Hakikat pendidikan, oh seperti ini. Hakikat hukum seperti ini. Hakikat agama seperti ini misalkan. Jangan kita mengatakan, oh agama itu urusan personal antara manusia dengan Tuhan. Ya, itu salah satunya. Tapi kan kita diajarkan di dalam agama kan, apalagi Islam, itu kan sebagai the way of life gitu loh. Semuanya itu diatur dalam Islam. Makanya kita sampai memilih pemimpin, sampai tentang hukum itu semuanya ada gitu. Ekonomi juga terkait dengan perjanjian atau investasi semuanya tuh ada gitu loh. Jadi kita harus memahami apa sih hakikat dari segala sesuatu gitu. Termasuk yang sedang kita bahas ini adalah filsafat hukum. Nah, kalau menurut Plato, eh, filsafat sebagai ilmu pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang asli gitu. Jadi semuanya itu eh, bisa menggunakan dengan logika. Filsafat itu mungkin sebagian orang bertentangan dengan sains, Mas Brian ya. Bedanya apa? ya, Filsafat dengan sains apa?
Filsafat dengan ilmu pengetahuan. Hmm, Pengetahuan alam lah, sains yang kayak matematika, fisika, kimia, biologi, ya, geografi. hmm. Dengan filsafat bedanya apa kira-kira? Apa jawab? Nah, terpikirkan nggak bedanya filsafat dengan ilmu pasti atau ilmu sains atau empiris? Sains, sains itu pasti, Pak, ya. Filsafat kan tiap ini definisinya beda-beda. Tiap orang mendefinisikan. Betul, tapi dia ilmiah nggak? Ilmiah atau tidak? Coba. Filsafat kalau kalau empiris kan kayak tadi biologi, Bisa. matematika, Hmm, IPA, kimia, fisika itu kan katakanlah ilmiah ya kan, logis gitu. hmm, Ilmu tentang kedokteran misalkan merokok itu menyebabkan kanker, merusak kesehatan seperti itu kan. hmm, Sama dengan minum-minuman keras dia merusak jaringan otak sama seperti narkoba misalkan. Empiris, buktinya ada nih. Kalau filsafat itu ilmiah nggak? hmm. Misalkan Tuhan itu ada, kan nggak bisa dibuktikan secara sains, tapi dia ilmiah nggak? Ya, Hah? saudara. Coba, ilmiah atau enggak filsafat itu? Atau ilmu logika itu? Coba, seru nih belajar filsafat. Kita harus sering-sering dialog kayak begini. Filsafat. Ilmiah enggak filsafat itu? Saudara, Pak. Yang nama-nama mikirnya. Karena menurut saya ilmiah, Pak, ya. Karena dasarnya, tujuannya dia, tujuannya filsafat itu jelas, apa namanya? Kayak dasar dasar pemikiran itu jelas, Pak. Betul, betul. Jadi Hmm? gini, saya akan bantu ya. Eh, Belajar filsafat emang harus banyak-banyak contoh. Saya izin contohnya mungkin dengan Islam ya, Mas Brian ya. Karena Ya. yang saya tahu kan seperti itu ya. Kayak misalkan hukum filsafat itu berarti ilmu logika versus ilmiah, empiris. Ada yang jadi dua ilmu pengetahuan di dunia itu cuma dibagi dua kalau secara garis besar Mas Brian. Yang pertama itu ilmu empiris. Hmm? Empiris ya fisika dan lain-lain tadi ya. Itu yang bisa dijangkau oleh alat indera kita gitu loh. Alat indera kita apa sih? Mata, hidung, telinga, mulut, pengecap, peraba ya kan? Semua yang bisa kita pegang, semua bisa kita lihat, kita cium, kita dengar, kita rasa, itu empiris. Ya itu. Makanya seperti ilmu kedokteran itu kan empiris kan, karena dia nyata, bisa dilihat oleh kita. Ada bakteri, bakteri itu bisa kita lihat gitu loh. Bisa kita rasakan, misalkan dia merusak tubuh kita tuh ada penyakitnya gitu loh, ada efek sampingnya. Hmm? Tapi kalau ilmu logika itu nggak ada. Tapi kita percaya satu hal dan kita semua pasti sepakat tentang itu. Itu apa? Ilmu kausalitas, ilmu sebab akibat. Hmm? Hmm? Ya, gampangnya eh, Mas Brian misalkan nggak belajar, nggak belajar pas ujian. Kira-kira bisa jawab ujian nggak? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa karena orang yang nggak belajar apa namanya pasti nggak mungkin bisa lulus ujian gitu. Kayak misalkan saya pakai baju ini atau Mas Brian bangun rumah apa ada punya rumah.
besar, itu ada sendiri atau ada yang ngebangun? Pasti ada yang ngebangun kan? Ya Ada, tuh, ada. ada arsitek, ya kan? Ada mobil, pasti ada yang buat, ya kan? Sama kayak secara logika, Mas Brian lihat, Mas Brian masuk ke kamar, terus Mas Brian lihat laptopnya hilang misalkan. Secara logika apa? Pasti ada yang ngambil. Nggak mungkin laptop tersebut Ya, jalan sendiri, nggak masuk akal gitu loh. Iya kan? Nggak masuk benar. akal sebenarnya. Jadi ada sebab akibat. Sebuah perpindahan benda itu pasti ada akibatnya. Dia dipindahkan, dia dibuat, dan lain sebagainya. Sama seperti alam semesta ini gitu loh. Alam semesta ini tuh nggak mungkin dia menciptakan dirinya sendiri. Kalau perkataan ateis atau agnostik mengatakan yang ilmiah, yang apa, yang sains ya berbasis sains, atau kayak siapa itu, yang orang Inggris itu profesor siapa, yang cacat, yang cacat itu Hawkins ya, Ah, oh ya, Hawkins ya. Ya. mengatakan alam semesta ini menciptakan dirinya sendiri. Dari mana logikanya gitu loh? Mas Brian masuk akal nggak ada rumah, dia ngebangun dirinya sendiri. Bahkan Nggak kita masuk akal. kita punya rambut ya kan, kita punya rambut, kita punya daging ini, emang kita yang menumbuhkan? Enggak kan? Nggak, Rambut ini tumbuh nggak. sendiri gitu loh. Ini kan di luar kendali kita. Nah, apalagi universe yang sebesar ini, yang mungkin ada multi universe di luar sana yang kita nggak tahu Hmm, gitu kan. Masih ada yang mengendalikan kan. Nah, yang mengendalikan itu entitas yang kita percaya sebagai Tuhan dengan ya. seperti itu gitu loh. Jadi Tuhan itu bisa dirasionalisasikan gitu loh. Dan apa misalkan eh, kenapa kalau misalkan dalam Islam Nabi Muhammad itu diklaim yang paling benar misalkan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu satu-satunya orang misalkan yang ditulis ribuan kali cerita hidupnya oleh Hmm, semua orang di setiap zaman. Ada nggak orang selain itu yang ditulis ribuan kali? Nggak ada menurut saya. Dan dia dikatakan dia tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Nah, dan tidak pernah berbohong seumur hidupnya misalkan. Lantas dari mana dia mendapatkan semua pengetahuan tersebut? Pasti kan dari Tuhan gitu. Itu kan ya. rasionalisasinya. Kalau dibilang dari jin, dari setan misalkan. Lah, ini kan ilmunya membawa kebaikan. Mana mungkin setan itu memberikan sebuah hal kebaikan? Kan seperti itu logikanya. Itu Hmm, adalah ya. ilmu apa? Contoh-contoh berpikir yang baik ya. Jadi apa namanya? Kalau misalkan kita mengatakan yang pertanyaan yang nakal misalkan, bisa tidak Tuhan misalkan membuat sebuah barang atau sebuah batu yang sangat besar sampai dia sendiri tidak bisa mengangkatnya? Coba kira-kira bisa jawab nggak, Mas Rahim? Itu juga filsafat tuh. Bisa tidak Tuhan itu membuat sebuah batu yang sangat besar sehingga dia sendiri tidak bisa mengangkatnya? Kalau Tuhan itu maha kuasa, maha mampu, maka dia bisa nggak buat Bisa, batu sebesar itu? Bisa nggak? bisa lah. Nah, nggak bisa logikanya. Karena kenapa? Karena dia adalah Tuhan, dia adalah maha, maha segala, maha, maha apa? Memiliki segala sesuatu ya, maha kuat, maha Hmm, kuasa. Artinya apa? Dia bisa buat segala sesuatu. Tapi premis kedua, dia nggak bisa mengangkat. Itu udah bukan sifat ketuhanan, gitu. Seperti itu. Jadi yang dimaksud tidak masuk akal itu adalah seperti itu, gitu loh. Kalau Mas Bayan tahu ceritanya Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar, misalkan. Ada nggak? hmm. Nah, Gua belum pernah dengar. itu masuk akal nggak kira-kira? Saya belum pernah dengar, Pak. Cerita. Oh, belum pernah dengar. Nah, misalkan ada orang yang nggak bisa dibakar, katakanlah Mas Bayu. Itu masuk akal nggak? Nggak, Nggak. Oke. Menurut saya itu masuk akal gitu loh. Karena kenapa? Karena ya buktinya ada kan di zaman dulu Nabi Ibrahim, kalau kita baca kisah para nabi ya. hmm. Itu dia dibakar tidak mempan, dia tidak mempan dibakar seperti itu. Tapi
itu tuh bukan tidak masuk akal, tapi di luar kewajaran. Yang tidak masuk akal apa? Adalah sesuatu yang setengah melebihi dari seluruhnya. Ada nggak angka 2 yang lebih besar daripada angka 4? Nggak ada nggak? Nggak Nggak ada, ada kan? nggak ada. Mungkin setengahnya bisa melebihi keseluruhan. Nah, itu adalah yang nggak mungkin, itu nggak logis. Tapi ketika ada seseorang yang mengaku nabi misalkan membelah lautan, itu logis. Cuman nggak biasa aja gitu loh. Nggak apa namanya, nggak lazim aja. Tapi itu sebenarnya logis gitu. Nah, itu sebenarnya filsafat ya. Kalau misalkan kita ingin mencari kebenaran secara murni itu seperti apa. Jadi bukan hanya berdasarkan persepsi indrawi gitu. Karena semuanya itu kita terbatas gitu. Makanya kita butuh filsafat. Karena kalau kita hanya mengandalkan mata, ya kan, mata kita tuh paling jauh bisa ngelihat 100 meter. Apakah kita bisa lihat yang 200 meter, 300 meter, bahkan yang partikel kecil, itu mana? Apakah bisa kita lihat kalau nggak pakai mikroskop? Nggak bisa kan? Sama, karena semuanya itu terbatas, ya kan? Makanya kita menggunakan filsafat seperti itu. Nah, menurut Plato juga, ia menekankan pencarian kepada kebenaran ideal. Kebenaran yang ideal itu seperti apa sih? Bukan yang semu atau berubah-ubah seperti itu. Jadi yang benar-benar kebenaran seperti itu. Jadi kebenaran itu tidak berubah-ubah. Lanjut. Aristoteles menyatakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran. Di dalam filsafat, menurutnya, terkandung berbagai cabang ilmu, matematika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Dengan kata lain, filsafat adalah induk segala ilmu karena membahas prinsip-prinsip dasar dari semua pengetahuan manusia. René Descartes, René Descartes menyebutkan bahwa filsafat adalah kumpulan segala pengetahuan alam dan manusia menjadi pokok persoalan. Artinya filsafat mencakup membahas menyeluruh tentang Tuhanan, dan metafisika, alam semesta atau kosmologi, manusia atau antropologi, etika, dan lain-lain. Si filsafat berubah mencari pemahaman besar tentang realitas dan eksistensi. Nah, jadi kalau menurut Aristoteles ya, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran. Jadi ketika kita mau mencari kebenaran tentang segala sesuatu, maka kita harus mempelajari filsafat. Dalam filsafat, menurutnya, terkandung berbagai cabang ilmu. Kayak contohnya matematika ya, logika tadi ya, logika itu ilmunya, induknya filsafat ya. Retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Dengan kata lain, filsafat adalah induk segala ilmu karena membahas prinsip-prinsip dasar dari semua pengetahuan. Nah, kalau menurut René Descartes ya, filsafat adalah kumpulan segala pengetahuan di mana Tuhan, alam, dan manusia menjadi objeknya, gitu. Menjadi pokok persoalan. Jadi tiga ini adalah yang perlu kita bahas secara eh, apa namanya mendalam gitu loh. Makanya kalau orang yang belajar filsafat itu pasti dia bertuhan, dia nggak mungkin ateis atau agnostik kalau dia belajar filsafat ya. Karena dia tahu segala sesuatu itu tentang eh, ketuhanan, metafisika. Metafisika itu apa? Semua yang tidak dapat dilihat oleh manusia, Tuhan ya kan, malaikat, jin misalkan. Kita yakini itu ada misalkan setan, tapi kita nggak bisa lihat aja gitu. Kemudian alam alam semesta, kosmologi yang nampak kan, kita, saya, Mas Brian, rumah dan lain sebagainya. Nah, kemudian manusia, antropologi, etika dan lain-lain. Nah, filsafat berusaha mencari pemahaman dasar tentang realitas dan eksistensi gitu. Jadi filsafat itu berusaha mencari eksistensinya, apa namanya, keberadaannya itu seperti apa sih, ada atau tidak gitu. Maka seperti tadi saya katakan, kalau belajar filsafat pasti dia mengetahui bahwasanya Tuhan tuh ada gitu. Kalau Mas Bayang pernah lihat kayak misalkan
pesawat ya atau apapun yang sangat rumit Hmm. gitu ya, atau yang banyak tombolnya, ruangan yang banyak tombolnya, itu pasti ada operatornya gitu loh. Pasti ada orang yang melihatnya gitu kan, yang mengawasinya. Nah, kalau seperti itu Ya. aja ada yang melihatnya, yang mengawasinya, gimana alam semesta ini gitu loh. Alam semesta ini saya pernah baca, bumi kalau misalkan dia bergerak sedikit, sedikit aja beberapa Hmm. derajat ke arah kanan, kan dia itu akan otomatis terbakar gitu loh. Karena dia terpisah dari orbitnya sehingga dia lebih dekat kepada matahari. Tapi kalau misalkan dia bergerak sedikit menjauhi matahari, sedikit aja, maka bumi itu akan menjadi dingin gitu loh. Dan seluruh kehidupan itu pasti akan mati. Nah, siapa yang menjaga eksistensi bumi ini sampai dia terus berada di perputarannya kan? Manusia siapa yang bisa menjaga? Gak bisa kecuali pasti Tuhan. Kan? Alam semesta pun, ya kita bicara alam semesta, siapa yang mengatur matahari, siapa yang mengatur galaksi bumi sakti misalkan, sehingga tidak disedot oleh black hole misalkan. Nah, itu semua kan pasti menuju kepada satu entitas gitu loh, Tuhan gitu kan. Kemudian ya berbicara yang lebih kecil lagi terkait dengan manusia ya kan. Kemudian berkaitan dengan hukum, pendidikan, kesehatan, semuanya kan ada di situ gitu. Nah, kemudian inti filsafat silakan. Inti filsafat karya manusia tentang hakikat sesuatu. Filsafat adalah upaya manusia untuk memahami hakikat inti terdalam dari sesuatu. Hakikat berarti dasar atau esensi yang paling mendalam dari suatu objek atau fenomena. Sesuatu yang dimaksud bisa beragam seperti manusia. Hakikat manusia adalah apakah manusia semata jasad atau juga roh? Dia apakah makna mendalam di balik tindakan sosial, hukum, apakah hukum itu semata aturan atau juga nilai keadilan? Nah, jadi inti filsafat adalah karya manusia tentang hakikat segala sesuatu, baik dengan tentang ketuhanan, alam semesta, dan juga manusia itu sendiri. Kemudian hakikat dasarnya atau esensi yang paling mendalam dari suatu objek atau fenomena. Nah, sesuatu tersebut bisa beragam seperti manusia. Apakah hakikat manusia? Apakah manusia semata jasad atau juga ruh? Gitu kan? Otomatis keduanya kan, ada jasad, ada ruh kan. Makanya kenapa ada orang yang organnya masih utuh ya kan, dan jantungnya mungkin Ya, normal, tapi dia meninggal wafat karena kenapa? Karena ruhnya udah dicabut. Gitu. Kemudian budaya, apa makna mendalam di balik tindakan sosial? Misalkan budaya apa? Budaya eh, ngelarung makanan di laut, itu kan budaya kan? ya, Apa tindakan sosialnya? Mungkin dikatakan itu sedekah laut, sedekah. Namun kalau kita pakai filsafat dan kita kritis, kita juga bisa apa namanya mengkritisi hal tersebut gitu loh. Apakah laut itu perlu makanan? Apakah laut itu perlu dikasih nasi tumpeng, ya kan, dikasih tempe goreng, ayam goreng misalkan. Lebih baik kan kalau misalkan makanan tersebut nasi kuning ya kan atau ayam goreng itu kan disedekahkan kepada masyarakat yang memang kelaparan membutuhkan. Nah, itu kan lebih bermanfaat seperti itu. Nah, itu kan bisa kita kritisi. Kemudian hukum, apakah hukum itu semata aturan atau juga nilai keadilan? Kita harus tahu juga gitu. Hukum, misalkan hukum pajak. Nah, apakah itu tuh benar nggak sih hukum itu dijalankan dengan baik? Ataukah memang ya cuman menguntungi sebagai sebagian orang aja gitu loh. Kayak misalkan Amerika Serikat menetapkan kita tarif 19%, tapi ya, kita menetapkan tarif kepada Amerika 0%. Kemudian banyak banget kita harus kasih data ke Amerika, kita harus beli pesawat dari Amerika dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya kita tuh lagi berbisnis atau dijajah sama Amerika sih. Saya juga bingung gitu. Kebijakan presiden kita tuh yang katanya latar belakangnya militer, tapi kok jadi melempem sama asing gitu kan. Nah, ini kenapa gitu loh. Seharusnya kita kita itu punya segala resources,
kita punya SDM banyak, ya kan? Kita sebagai negara yang konsumsinya termasuk paling tinggi, kita kan harus punya bargaining power gitu. Kita harus punya daya tawar. Ya udah sama-sama 0% misalkan, atau kalau enggak kayak Rusia gitu, nggak peduli. Kita harus berani seperti itu gitu loh. Supaya kita juga eh, jadi apa namanya? Jadi negara yang benar-benar berdaulat dan juga bisa memberikan manfaat kepada masyarakat sendiri. Seperti itu. Kita lanjut di room selanjutnya ya Mas Bayu. Ya, Pak.